Saudara, survei Litbang Kompas dilakukan dengan 1.000 responden yang dipilih secara acak dan tersebar di 38 provinsi. Survei dilakukan melalui wawancara secara tatap muka yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2025. Tingkat kepercayaan survei ini adalah 95% dengan margin of error plus minus 3,1% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Saudara, indeks kepuasan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran 80,9% responden mengatakan puas dan 19,1% mengatakan tidak puas. Lalu tingkat keyakinan umum terhadap pemerintahan Prabowo Gibran 89,4% mengatakan yakin dan 10,6% mengatakan tidak yakin. Alasan puas terhadap pemerintah terdiri dari sejumlah faktor. Alasan puas yang teratas adalah kinerja yang ditunjukkan baik mencapai 30,2%. Alasan puas terbanyak kedua adalah kepemimpinan yang merakyat sebesar 18,1%. Alasan puas terbanyak ketiga adalah sering mendapatkan bansos sebesar 14,4%. Alasan puas berikutnya yakni pembangunan merata sampai ke desa sebesar 7,3%. Lalu pembangunan yang masif sebesar 7,3%. Mampu mengatasi persoalan bangsa 6,8% hingga alasan lainnya. Sementara alasan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo Gibran juga terdiri dari sejumlah faktor. Alasan tidak puas yang teratas adalah bansos yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran, yakni 29,2%. Alasan tidak puas terbesar kedua adalah ekonomi belum stabil, sulit mendapat pekerjaan atau minimnya lapangan kerja, yakni 19,5%. Kemudian alasan tidak puas terbesar ketiga adalah harga kebutuhan pokok yang mahal, yakni 17,1%. Kemudian alasan tidak puas terhadap penanganan korupsi yang belum tegas sebesar 12,6%. Diikuti alasan tidak puas terhadap konsistensi dengan janji kampanye sebesar 4,2%. Selanjutnya diikuti alasan-alasan tidak puas lainnya seperti harga BBM naik, kenaikan pajak dan gagalnya penegakan hukum. Untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, 82,6% responden menyatakan puas, 15,4% tidak puas, dan 2% tidak tahu. Dan angka puas untuk hasil survei ini turun 1,7% dibanding survei saat 100 hari pemerintahan periode 2 Jokowi. Di 100 hari usia pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan bangga terhadap kinerja jajaran kabinetnya. Presiden Prabowo mengaku bangga karena kerja pemerintah di 100 hari pertama ini menuju ke target yang ingin dicapai. Presiden Prabowo menilai seluruh jajaran Kabinet Merah Putih telah menunjukkan kerjasama yang kompak demi memberikan hasil terbaik bagi rakyat. Meski masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, Presiden Prabowo menyebutnya sebagai hal yang wajar. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam program ini pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp600.000 per bulan selama 25 tahun dengan total Rp18 triliun. Akan membangun 3 juta rumah
untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Pemerintah terus mendorong pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto di saat debat Capres. Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp600.000 per bulannya selama 25 tahun dengan total Rp18 triliun. Qatar turut mendukung program 3 juta rumah dan telah menandatangani MOU pengembangan proyek untuk 1 juta unit rumah pada 8 Januari lalu. Pihak swasta Qatar membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi sebesar Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan 3 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, 1 juta unit di pedesaan, 1 juta unit di kawasan pesisir, dan 1 juta unit di perkotaan. Hal ini jadi komitmen Prabowo saat debat Capres untuk mewujudkan di pemerintahannya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikutip dari akun media sosialnya, tahun 2025, pemerintah menganggarkan Rp35 triliun di APBN untuk pembiayaan perumahan. Rincian dari anggaran itu yakni fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk 220.000 unit rumah sebesar Rp28,2 triliun. Subsidi uang muka untuk 240.000 unit rumah. Ada juga subsidi selisih bunga untuk lebih dari 743.000 unit rumah senilai Rp4,52 triliun. Dan tapera untuk 14.000 lebih unit rumah dengan anggaran Rp1,8 triliun. Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis. Rumah-rumah itu akan tetap diperjualbelikan dengan melibatkan bank-bank milik negara. Sementara skema berbeda akan diterapkan untuk rumah yang dibangun di pedesaan. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah di pedesaan dengan APBN. Rp600.000 per bulan itu ditujukan ke perumahan, program perumahan di desa, di pedesaan, yang 2 juta. Ya itu nanti dari pemerintah. Kalau yang di perkotaan itu skemanya berbeda, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota, itu nanti kerjasama dengan perbankan, BTN, BRI ada di rumah, BTN ada di sini. Ya. Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda. Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait bilang proyek pembangunan rumah juga akan menggunakan lahan sitaan kasus korupsi. Misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Marwarar mengatakan proyek ini menyasar masyarakat menengah ke bawah. Tim Liputan, Kompas TV.